Tribuners, kembali lagi di Tribun Nika, Tribun bersama Unika. Masih bersama saya Elsa Elningtyas. Ini spesial, kali ini kita kembali kedatangan Bapak Rektor Unika Sugio Pranoto, Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto. Halo Pak. Halo Mbak Elsa. Selamat datang kembali. Terima kasih. Jangan bosen-bosen ya ini ya. Ini tempat yang paling enak untuk nongkrong. Wah, buat nongkrong, cakep. Ngomong-ngomong ini kenapa perutnya ditutupin bantal nih, boleh tahu nggak nih? Biar bantalnya kelihatan. Biar bantalnya kelihatan. Oh, aduh, padahal X-pack-nya tuh nutupin perut. Katanya biar six pack-nya, aduh gimana ini kabar six pack-nya. Ya, terima kasih Pak waktunya Oke, sudah sama-sama. disediakan untuk datang ke sini, kembali lagi ke program Tribunika. Jangan bosan-bosan. Siap. Nah itu, ngomong-ngomong nih Pak, ini kan masih situasi pandemi. Iya. Udah gitu, perkuliahan pun juga masih jarak jauh gitu ya, masih online. Kira-kira ini kita dalam segmen kali ini kita bakal membahas tentang tingkatkan serapan kuliah tapi yang jarak jauh nih. Nah ini kan juga kayak jadi dilema para mahasiswanya ya Pak. Iya. Tapi sebelum kita mulai, karena syuting ini mengenakan protokol kesehatan dan juga kita sudah divaksin nih, jadi lepas masker. Wah udah booster malah. Booster. Wah mantap bener ini, sama belum nih Pak. Jadi sepertinya aman ini kalau aman buka ya. masker. Ya. Biar di blur katanya ya. Siap. Nah ini nih Pak, kan udah jadi dilema dari mahasiswanya juga mengenai jarak jauh. Kira-kira kalau untuk ilmunya tuh tersampaikan nggak ya? Ya sebenarnya kalau mau bicara pendidikan itu kan tidak sekedar mentransfer ilmu kan, itu sih. Tetapi kalau dalam posisi seperti sekarang ini dengan pembelajaran jarak jauh, ya hanya ilmu menurut saya gitu, hanya pengetahuan dan pengetahuan saja gitu. Itu pun menurut saya tidak bisa 100%. Nggak maksimal gitu ya? Tidak maksimal. Saya mungkin memberi nilainya terlalu rendah, ekstrim ya. Kayaknya maksimal di 30 deh berdasarkan refleksi pengalaman saya sebagai pengajar gitu. Ketika lalu saya mengevaluasi, mengelola feedback gitu, sepertinya ya hanya di angka itu sudah maksimal itu. 30%. Iya, artinya apa yang saya sampaikan, misalnya ketika bimbingan saja deh, nggak usah kuliah gitu. Saya mencoba memberi materi bimbingan ini, mengkoreksi ini, tetapi nanti kembalinya, revisinya itu jauh dari yang saya harapkan. Nah, ketika kemarin saya paksa ketemu online, saya tahu betul kenapa. Pas Bapak ngomong bagian itu, sinyal saya hilang. Ini kan sesuatu banget kan, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ketika mau menyalahkan siapa? Provider internet kan nggak bisa juga. Gitu. Iya, nggak bisa. Menyalahkan tempat tinggalnya. Loh kamu di mana? Saya di luar Jawa. Saya di Jawa tapi pas di daerah pegunungan macam-macam. Itu salah satu variabel gitu. Satu variabel yang kita tidak bisa menghindari. Jadi ya angka di situ minim banget gitu. Minim banget. Nah kalau di perkuliahan lebih kompleks. Kompleksnya gimana tuh? Karena satu pesertanya jelas lebih banyak kan. Katakanlah satu kelas ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60. Itu disparitas koneksi aja udah nggak karu-karuan kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu yang paling menentukan dari sisi dua faktor penting. Satu dari dosennya, yang kedua dari mahasiswanya. Itu sih. Lalu saya menempatkan online itu kan sebagai media saja. Tapi intinya ada di dua pelaku utama gitu. Dari dosen itu juga memang punya tantangan tersendiri. 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau saya pribadi itu saya dapat energi ketika di kelas. Tatap muka langsung maksudnya? Iya, celotehan itu bagi saya membuat energi saya tambah gitu ya. Jawaban-jawaban yang kadang nggak nyambung itu bagi saya sesuatu menantang saya. Loh kok nggak nyambung ya? Berarti apa saya yang salah? Itu bagi saya tantangan. Atau mahasiswa saya yang halu. Nah gitu kan misalnya. Ya, kemudian ya tentu mahasiswa yang kritis dan sebagainya. Itu bagi saya kekuatan yang luar biasa di kelas bagi seorang dosen. Maka tantangan pertama adalah dari dosen. Apakah dengan online itu dosen mampu hadir sepenuhnya atau tidak? Being present gitu ya? Iya dong, sepenuhnya. Dan itu akan berdampak kepada mahasiswanya meskipun online. Nah,
dan itu bisa dirasakan gitu. Meskipun mungkin mereka tidak jelas dan sebagainya, tapi cara kita berbicara, ekspresi wajah kita perlihatkan. Nah konyolnya kalau dosennya off cam gitu ya. Waduh, jadi itu kelihatan apa-apa itu. Cuma mendengar suara kayak denger radio doang gitu. Itu sangat sulit. Jadi sebenarnya dalam komunikasi, nah kalau dalam ilmu komunikasi, verbal itu kan hanya sekitar 7%. Tapi yang lebih menguatkan pesan itu kan ekspresi wajah, gesture atau bahasa tubuh, dan itu masih bisa dihadirkan di dalam media online pembelajaran jarak jauh. Meskipun tetap tidak maksimal tadi karena pengaruh disparitas koneksi tadi yang berbeda-beda. Betul, gitu. betul. Tapi ini Pak Ferdinand ini kan juga merupakan dosen psikologi seperti itu ya. Kalau dari perspektif psikologi nih Pak, kira-kira resapan pembelajaran jarak jauh ini juga jadi kendala kah mengenai psikologi mahasiswanya atau maupun mungkin dosennya? Nah sangat. Satu, banyak dosen yang merasa sudah lelah gitu ya, menatap layar. Zoom fatigue itu iya ya? Iya kan, menatap layar hanya nama-nama gitu, itu aja kepanjangan gitu kan. Siapa ini? Iya, Elsa ET gitu ya. NT. Iya, NT gitu siapa? Kan, ya itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Interaksi proses pembelajaran itu butuh interaksi antara teacher dengan studentnya, dan itu tidak ada. Kurang hidup gitu ya? Sangat tidak hidup, jadi menghadapi benda mati begitu. Padahal kita sedang berproses dengan manusia. Itu yang paling berat. Kemudian dari sisi yang kedua, kalau kita melihat dari aspek kognitif, nah kemampuan kita untuk menyerap sesuatu itu kan tidak besar ya. Kapasitas kognitif kita. Saya selalu menghentikan di menit ke-45 lalu break gitu ya. Biar nggak capek apa gimana? Iya, karena kita nggak mungkin bisa optimal selama 1,5 atau 2 jam Spartan itu ngomong kosong gitu loh. Jadi 40 menit saya harus berhenti. Breaknya itu macam-macam. Kadang-kadang ada yang minta udah digilir minggu lalu, minggu depan siapa yang nyanyi gitu, nyanyi. Oh jadi ada nyanyi. Iya dong. Wow. Lalu saya kena dari mahasiswa, bapak yang giliran minggu depan dong. Ditembak balik. Iya dong, dan saya harus nyanyi lagunya Pamungkas to the Bone. Aduh, anak indie itu, anak-anak senja ini Pak Ferdinand. Ini dikerjain sama mahasiswanya. Iya, padahal lagunya saya kan lagu Brori Pesoli, mampus aku ya. Aduh, gimana nih? Puyeng nggak tuh? Kenangan manis. Suaranya bagus ya ternyata ya. Di hari ini, ketika saya nyanyi begitu mereka excited, seolah-olah saya temennya mereka. Padahal kan kita beda jauh. Saya generasinya Titik Puspa, mereka generasinya Ardhito Pramono. Waduh. Ya tapi aku nyanyi lagunya Mawar Jejong juga sih. Oke. Jadi biar interaktif gitu ya istilahnya. Kadang-kadang cerita aja. Nanti giliran ada yang Pak itu pinter stand up. Oke, giliran minggu depan. Jadi breaknya begitu. Oh iya, asik ya. Jadi dan ternyata kalau seperti itu mereka lebih semangat. Wah itu pada on cam langsung kayaknya. Iya, lalu itu refreshing, kayak break lalu lanjut lagi gitu. Itu dari sisi kognitif memang. Kebetulan saya tahun lalu mengadakan penelitian tentang efektivitas online training gitu. Dan dari beberapa referensi, kemudian dari uji data memang terbukti maksimal di 90 menit itu udah maksimal banget. Itu pun dengan catatan harus melibatkan mereka. Harus melibatkannya gimana nih? Nah, kalau saya ngajar pasti chat itu nggak boleh berhenti. Chat tetap selamat pagi, selamat bla bla bla, tuliskan satu kalimat hari ini Anda seperti apa? Iya. Dari situ aku bahas ya. Oke, lalu masuk slide pertama. Oke, apa yang Anda tahu, Anda yang pernah dengar tentang konsep ini? Nggak usah takut salah apapun. Lalu saya bahas 2-3 gitu. Bagus sih kalau ada door prize juga gitu ya, jadi jawaban yang terbaik gitu. Oh iya benar. Jadi ada rewardnya juga coklat ya? Kemarin tanggal 14 tuh. Pas Valentine juga ya. Lalu yang menang itu yang dari Maluku. Pak gimana ngambilnya? Klaimnya gimana ya Pak? Iya ya. Kalau sejauh itu gimana klaimnya? Ya jadi bagaimana lalu berinteraksi terus gitu kan. Kadang-kadang ya kalau ada yang bisa dengan kamera oke, tapi kadang-kadang lewat chat itu sudah mereka berpendapat dan sebagainya, itu kan involve ya, engage dengan materi. Itu dari sisi dosen. Nah sekarang dari sisi mahasiswanya yang paling susah nih. Kenapa nih? Ini semua terkait dengan yang namanya motivasi. Titik gitu. Satu hal yang paling dicari mahasiswa. Yes, satu hal yang seringkali sulit diperjuangkan oleh mahasiswa.
Dengan online ini tantangan luar biasa untuk menghidupkan motivasi diri mahasiswa. Caranya kalau saya memang, dan itu saya terapkan ke anak-anak saya sih. Kalau kuliah jam 7.30, kamu harus mandi dengan pakaian seperti kuliah. Meskipun di rumah, di kamar, di depan laptop. Jadi seolah-olah benar-benar datang. Iya, karena itu mempengaruhi mindset. Tetapi kalau Anda kuliah online dengan tiduran rebahan di kamar tidur, ya sudah. Mindset Anda mau rebahan gitu. Jadi mindsetnya memang tidak siap untuk menerima pembelajaran. Dan itu tidak mudah. Karena godaannya itu sekarang itu sih. Nyaman ya, nggak usah mandi, nggak usah pakai baju. Nggak usah mikir aku berangkat jam ke berapa kampus, ya. Naik apa dah. Parkir di mana? Yes. Buka WA group, linknya ini, oke. Matiin kamera, matiin mikrofon, dadah. Hilang malahan, nggak on cam lagi. Nah kemarin minggu lalu Kementerian Pendidikan dan Ristek ada webinar tentang PTM. Pak Nisam Dirjen Dikti itu gemes. Online tetapi rata-rata IP kok meningkat gitu kan? Itu pertanyaan ya, tanda tanya juga. Tanda tanya besar menurut saya. Nah ternyata memang ya tanda petik dalam proses evaluasi pembelajaran kan online dong. Iya kalau ujian nasional siswa SMA kemarin disuruh pakai kamera supaya ketawa. Nah kalau ini kan nggak mungkin. Nggak bisa ya kalau yang ini. Jadi ya. nilai 100, nilai 90 itu apakah menggambarkan penguasaan materi? Maaf aku juga tidak yakin. Ya benar sih. Dan ini tanda petik kalau diterus-teruskan bahaya juga. Katakanlah employer ya yang cari tenaga kerja, cari SDM lalu IP-nya 38 itu sekarang mungkin tidak terlalu yakin gitu. Meragukan ya, Saya memahami itu. Kalau saya di posisi employer, toh evaluasinya juga tidak mudah kan. Betul. Apalagi soalnya multiple choice, pakai apa sistem itu kan tinggal ngeklik, klik dan sebagainya. Siapa tahu dia hoki atau gimana keklik gitu terus. Iya, kalau dulu kan kita ada pengawas ujian gitu. Soal dibagi kemudian itu ada asik sekali. Gitu. Nah, itu sekarang nggak ada. Nah, itu dia. Mungkin rombongan bisa bareng loh di malah kerja satu kelompok rumah. Bukan ujian, kerja kelompok. Iya, makanya itu sih beberapa halnya. Motivasi paling berat. Tantangan untuk mahasiswa. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana supaya motivasi tetap terjaga. Oh boleh. Ini mau di segmen sendiri atau gimana nih? Enggak. Kita lanjutin ini aja. Ini kita tuntaskan gitu. Akan terus dikulik. Jadi stay tune Tribuners. Ngomong-ngomong soal motivasi nih, pasti kan motivasi orang itu kan juga berbeda-beda nih ya Pak. Yes. Kalau tipsnya buat entah itu mahasiswa atau mungkin dari pihak dosen biar motivasi mengajar dan menimba ilmunya itu tuh tetap ada selama masa pandemi ini, kira-kira apa nih Pak? Ya, saya menyebutnya sebagai penjernihan motivasi. Kalimatnya kayak ustadz. Berat banget ya. Menjernihkan motivasi dengan satu pertanyaan. Nah, para mahasiswa silahkan dijawab. Mau jadi apa? Udah, itu aja sih. 3 kata doang tuh. Mau jadi apa? Jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi yang namanya personal goal setting. Oke. Kalau orang sudah punya personal goal setting dengan kuat, itu akan menjaga, menghidupi, memaintain motivasi setiap hari. Contoh paling gampang, aku pengen punya motor yang tipe ini, yang keren gitu. Itu dibayangkan terus. Kalau perlu mau tidur itu keren banget. Warnanya kalau perlu sampai warnanya. Diimajinasikan ketika aku naik itu betapa gagahnya aku, kerennya aku gitu. Ke bawah mimpi. Iya, sampai kalau bisa sampai bawah sadar. Kalau perlu di toilet itu di pintu, begitu pintu toilet ditutup ada gambar motor itu. Jadi nongkrong. Kalau perlu di plafon itu ada gambar motor itu, mau tidur itu. Ada di langit-langit gitu ya sebelum tidur. Nah kalau sudah masuk bawah sadar, bahkan nanti di jalan itu ada motor tipe itu langsung perhatian kita ke situ loh. Di jalan itu seolah-olah lalu jadi banyak gitu. Nah itu langsung itu karena sudah perhatian kita, atensi kita, keinginan kita sudah diarahkan ke sana. Itu contoh kalau pengen motor. Nah sekarang mau jadi apa? Jadi psikolog, jadi seorang akuntan. Kalau akuntan di kantor akuntan publik atau di perusahaan. Kalau jadi psikolog, aku psikolog di rumah sakit, psikolog di perusahaan atau bikin biro sendiri. Itu harus clear, jelas.
Oke, berarti harus dirinciin lagi, didetailin lagi. Iya, mau kemananya. dan menurut saya tidak banyak mahasiswa yang mungkin sudah membangun dan menghidupi itu. Kalau aku mau berwirausaha, wirausaha apa, di mana, di kota apa, segede apa, sampai terbayang warna pintu tokonya kalau mau buka toko. Oh iya, harus spesifik gitu lah Iya. ya. Jadi lalu dia harus mengukur juga tahun berapa itu terjadi. Pak, aku mau bekerja di perusahaan jadi HR. Perusahaan apa? Di kota mana? Aku mau kerja di Tribun. Itu dibayangkan kantornya. Bayangkan dulu nih. Iya Habis dong. ini nyari dulu kantor Tribun seperti apa di Google gitu. Jadi sampai sini kan tambah wow gitu kan ya, gitu kan. Langsung melongo mungkin ya. Wah gede gitu. Atau kecil jangan. Ya tanpa motivasi itu ya menjalani hidup ya yang penting hidup gitu aja. Dan sangat rentan kena demotivasi, bosen. Tapi kalau motivasi mau jadi apa itu tadi kuat, itu kan harus diperjuangkan kan. Gitu. Itu personal goal setting. Personal goal setting, yes. Ini salah satu tips yang sangat bermanfaat gitu ya, terutama. Mungkin kita bisa bikin survei nanti Tribunika. Dari 10 mahasiswa itu siapa yang sudah punya personal goal setting? Nah itu. Mau ini. jadi apa? Gitu Nah, pertanyaannya. Itu pertanyaan cuman sekalimat 3 kata tapi bikin existential crisis. jadi Atau kita survei hostnya gitu ya. Waduh, saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa ya? Ini kalau ditanya kayak gitu ditodong juga kayak oke, saya mau jadi apa ya? Enggak, aku punya pengalaman menarik. Mungkin kalau teman-teman yang suka olahraga ada podcaster namanya Stuart Henry. Aku kenal lama dia sebelum sekarang seperti sekarang. Tapi dia punya goal setting yang sangat kuat. Mas, aku harus jadi podcaster yang keren ini. Oke. Dia orientasinya beberapa podcaster di luar gitu. Yang elegan, yang tidak pakai LDR, enggak, tapi yang elegan, yang smart gitu. Dia tidak tahu sepak bola sama sekali. Sama sekali tidak tahu. Nol ya berarti. Nol, nama-nama pemain bola apalagi lokal itu dia ngekek, nggak tahu Mas. Tapi dia belajar karena dan sekarang sudah terjadi itu. Oh, terbukti gitu ya. Terbukti dan banyak orang yang seperti itu sih. Oke. Salah satu success story-nya seperti itu ya. Keren ini, keren. Mungkin bisa dicontoh buat Tribuners apalagi yang sekarang mengalami demotivasi baik itu perkuliahan atau mungkin di dunia pekerjaan juga bisa gitu ya buat meningkatkan motivasinya lagi. Nemuin motivasi memang susah ya. Jadi perlu menentuin personal goal setting. Yang paling kuat dari dalam. Dari diri sendiri. Motivation berarti. Ya. Yang kedua dari luar, eksternal. Kalau eksternal contohnya datang dari dosen. Oh. Dosennya menggairahkan, dia termotivasi. Yang kedua dari komunitas. I see. Siapa temanmu? Teman tongkrongnya siapa tuh? Nah, itu penting banget itu. Yang biasa dengerin Ardhito Pramono, Pamungkas atau siapa nih? Genrenya apa nih kira-kira? Nadine Amiza. Nadine Amiza. Aduh, Pak apal banget nih Pak Ferdinand. Kita nyanyiin nanti ya. Oh, aduh ya. Habis ini ya. Aduh, suara saya sumbang padahal. Aduh. Terus ini nih Pak, mungkin mengenai kalau dari Unikanya sendiri selama ini masih kuliah jarak jauh juga kan mostly. Ya. Itu tantangan terbesarnya tentang motivasi yang hilang dari mahasiswa kah atau justru ada lagi? Dua-duanya sih, dari sisi dosen terus menerus kami motivasi. Ini barusan tadi kita acara masih berlangsung dari tadi pagi. Kami memotivasi para dosen untuk kembali menyegarkan sebelum besok mulai semester genap. Kemudian besok Rabu depan seminggu persis itu aku bikin acara kick off semester genap. Wih, kick off udah kayak ya ini, dong, udah bola. kayak Liga 1 ya. Iya dong, kick off gitu. Ngeri ini. Wah. Jangan Pak Ferdinand apa nih? Sayap kanan, sayap kiri. Gelandang. Saya kayaknya ball boy aja deh. Ball boy, udah yang ngelemparin bola tuh. Iya. Jadi memang tantangannya di situ dan kami menyegarkan kembali sebenarnya kita jadi dosen untuk siapa. Reminder lagi ya. Ya, di reminder lagi, disegarkan kembali. Namanya motivasi kan bisa up and down. Betul. Kadang kalau tanggal 28 up, tanggal 29 down. Aduh, cepat itu fluktuatif. Tetapi tentu kami tadi mencoba mengolah, merefleksikan sebenarnya kita jadi dosen itu untuk apa, untuk siapa. Itu pertanyaan yang tadi dilempar oleh narasumbernya. Keren. Oke. Nah, dari sisi mahasiswa kami juga kemarin baru, jadi Senat itu punya acara POV. POV itu apa? Podcast of You gitu ya. Nah, kemarin juga sama sih. Jadi minta ngomong untuk memotivasi teman-teman mahasiswa.
Ya paling tidak untuk kembali mau masuk semester baru besok disegarkan. Ini program-programnya menarik juga ya. Maksudnya ini tercetuskan di tengah pandemi seperti ini buat menimbulkan motivasi juga. Ya, meskipun saya juga berharap banyak mahasiswa yang terjangkau ya. Karena kan situasi online ini komunikasi kita dengan mahasiswa tidak mudah. Itu dia. Jadi kita ngeblas email itu kadang-kadang tidak sampai, tidak dibuka. Itu kan ya kita berhadapan dengan generasi online ya. Itu antara faktornya kan banyak kayak email. Saya sedang berpikir apakah pengumuman dari Univ itu lewat TikTok ya. Oh, biar ditonton gitu di FYP-nya gitu ada ya. Atau mungkin diselingin lagunya Ardhito Pramono juga bisa. Nah, itu dalam bentuk nge-rap gitu ya. Surat keputusan rektor nomor sekian kita. Genre-nya udah jadi beda lagi. Aduh. Ya. Ini terpikirkan di tengah pandemi seperti itu. Itu ide yang cemerlang sih menurut kami. Iya, semoga bisa menolong membantu teman-teman mahasiswa karena memang situasi yang tidak mudah. Nah, itu dia. Kemudian yang eksternal lain kan ini kan sebenarnya. Variabel eksternal kedua itu selain komunitas tadi, lingkungan kita memang. Mulai dari orang tua, masyarakat yang mohon maaf kadang-kadang memang masih perlu ditingkatkan. Mungkin orang tua sibuk atau juga pusing juga ya ngurusi anaknya, kan nggak pernah ngecek atau apa dan sebagainya. Itu menurut saya juga perlu keterlibatan orang tua. Atau mungkin malah ada kadang orang tuanya juga ini anak di rumah mulu gitu kan. Tapi cuman ngedumel doang kalau istilah orang Jawa ya, tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Clueless juga orang tua yang mau ngapain, kan belum pernah merasakan situasi seperti ini gitu ya. Ya. Ini semoga programnya lancar, kick off-nya juga lancar. Amin. Besok. Amin. Ini penting sih di tengah pandemi ya. Terutama kan di masa pandemi seperti ini kan susah gitu loh untuk mendapat serapan tentang materi perkuliahan seperti itu. Buat berorganisasi di kampus pun juga sepertinya jadi sulit gitu kan. Jadi mau dapat ilmu dari mana nih gitu. Mau nggak mau kan harus menemukan motivasi sendiri seperti itu ya. Ya. Kayak pertanyaannya udah habis nih Pak. Atau masih mau dilanjut lagi? Ada yang mau disampaikan mungkin pesan buat mahasiswa deh. Buat mahasiswa ya. Tapi juga buat dosen juga sih. Boleh ini. Karena variabelnya kan dua tadi kan. Betul. Jadi yang pertama memang ini situasi yang harus kita hadapi. Tidak perlu mengeluh karena semua mengalami kan gitu kan. Betul. Kan takutnya di situ kok. Ketika yang mengalami hanya Anda, itu Anda boleh mengeluh. Tapi ketika semua mengalami, kita tidak perlu mengeluh. Mari kita hadapi bareng-bareng. Hadirkan harapan, optimisme. Tetapi sumbernya memang harus dari internal mahasiswa masing-masing. Mau jadi apa? Itu pertanyaan, silakan direnungkan malam ini. Kemudian untuk para dosen, pertanyaannya sama. Kita jadi dosen untuk siapa dan untuk apa? Untuk siapa dan untuk apa? Yang satu lagi yang mahasiswa mau jadi apa? Oke. Aduh, itu kasihan tuh yang biasanya overthinking terus ditanyain Pak Ferdinand pertanyaan ini tambah overthinking lagi Pak. Aduh, malam-malam nggak bisa tidur kayaknya. Kopi mana kopi? Gantian bertanya, mau jadi apa ya Pak? Iya, Pak ditanya balas gimana nih Pak? Enggak, mulai Maret nanti kami setiap minggu akan hadir lewat Instagram Live. Jadi setiap bergiliran nanti setiap prodi. Misalnya Instagramnya Unika, akuntansi misalnya. Profesi-profesi apa saja yang memungkinkan dari lulusan akuntansi. Jadi akuntan di mana saja, suka dukanya kayak apa, itu supaya membantu mahasiswa menemukan mau jadi apa. Psikolog itu kan banyak sekali domainnya. Jadi ngajar di anak-anak, terapis, konselor, di HR, di sekolah, macam-macam, lalu biar membantu. Oh, itu kayaknya gue gitu ya. Passion saya di situ gitu. Kasih gambaran gitu Arsitek itu kan juga macam-macam, sipil dan seterusnya, dan nanti satu persatu kita akan undang alumni yang kalau akuntansi yang bekerja di KAP, yang bekerja di perusahaan, yang macam-macam gitu, yang jadi auditor di BPKP, di pemerintahan itu, nanti biar sharing untuk adik-adiknya, lalu membantu, menolong, memberi gambar yang lebih jelas. Minimal kalau motor itu tipenya ini, warnanya ini gitu. Udah rada spesifik gitulah ya. Jadi nggak grambiang cuma motor gitu. Pokoknya pengen motor gitu nggak bisa dong. Tipe apa, yang mana, warnanya apa gitu. Harus ada lanjutannya Tribunner. Motor apa, warna apa, tahun berapa jangan-jangan nanti dikeluarin juga. Di kafe itu kan banyak sekali ya, mau jadi desainer produk, mau macam-macam. Ada yang mungkin berwirausaha, bikin kantor konsultan sendiri, konsultan branding, kan banyak banget gitu. Betul.
Wah, ini programnya pasti dibutuhin banget sih sama Termasuk nanti psikologi kok jadi host gitu ya, bisa juga untuk sharing. boleh nih Iya. aduh tipis-tipis tersindir ini sebenarnya psikologi melenceng ini nih. Lo enggak, ini psikologi komunikasi. Oh, masih masuk ya Pak? Makso. Ya tipis-tipis lah Pak. Siti ae. Oke. Oke, ya mungkin kurang lebih itu untuk pertanyaannya. Sejauh ini juga udah cukup terjawab gitu ya. Mungkin Tribuners yang di awal masih bingung tentang gimana caranya menemukan motivasi, terutama di tengah pandemi seperti ini, yang lagi kuliah nih terutama, atau mungkin yang semester akhir lagi skripsi nih. Ya. Wah, itu kan juga kasihan ya, motivasinya malah hilang gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Ferdinand sudah Sama-sama menjawab Pak. jawab. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat main ke studio Tribun Jateng dan udah Elsa tanya-tanyain. Iya. Buat Tribun apa yang nggak gue lakuin? Nyanyi nih habis ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ferdinand atas waktunya, sehat-sehat terus. Ya, baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribunika, Tribun bersama Unika. Kami undur diri. Jangan lupa untuk Tribunika selanjutnya tetap ada di channel YouTube Tribun Jateng kok. Jadi tune in terus ya. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan loncengnya, terus ya ikutin update terus dari kami. Ya, kami undur diri, sampai jumpa.